Sahabat Elang Maut, kembali lagi bersama saya, Kevin Surubakti, Elang Maut. Kali ini teman-teman, kita akan membahas perihal perkawinan terhalang. Artinya, perkawinan seseorang yang telah lebih dahulu terikat perkawinan dengan orang lain. Nah, Pak, Ken mau nanya nih, bolehkah seorang laki-laki yang sudah beristri melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain? Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri. Ya, ini pertanyaanmu pertanyaan orang tua ini, tapi nggak apa-apa ya, namanya belajar hukum. Jadi pertanyaannya tadi, bolehkah seorang laki-laki yang sudah beristri melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain? Jadi sebelum menjawabnya ini, kita harus tahu dulu ya tentang perkawinan ini. Karena ada perkawinan yang sah dan ada yang perkawinan tidak sah. Kita bahas dulu tentang perkawinan yang sah. Jadi, mengenai perkawinan yang sah atau tidak sah ini, kita bisa lihat di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan atau biasa disebut Undang-Undang Perkawinan. Dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Nah, kemudian di pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengatakan, ya, 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Nomor 2-nya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 2 hal di sini yang disebutkan, yang di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi di sini disebutkan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan dengan cara menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Lalu di ayat 2 disebutkan lagi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setiap perkawinan ini harus dicatat. Ya. Kalau dia agama Kristen, dia dicatat di catatan sipil. Kalau dia agama Islam, dicatat di KUA. Kalau begitu apa syaratnya sah sebuah perkawinan? Jadi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010, menyimpulkan begini, pencatatan tidak menjadi syarat perkawinan yang sah di Indonesia. Pencatatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 tadi hanya merupakan suatu bukti otentik yang melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan. Maka dari itu, walaupun pencatatan bukan merupakan syarat sah perkawinan, akan tetapi perkawinan yang tidak dicatat dapat membawa konsekuensi terhadap akibat-akibat hukum yang muncul dari suatu perkawinan. Jadi kalau menurut Mahkamah Konstitusi, syarat sahnya suatu perkawinan bukan harus dicatat. Pencatatan itu hanyalah sebagai bukti bahwa mereka itu suami istri gitu. Dan berakibat pada akibat hukum. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan Mahkamah Konstitusi, yang paling utama adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Iya. Tapi akhirnya kan banyak yang berpendapat lain juga. Ya. Ada yang berpendapat bahwa kalau tidak ada dicatat nggak sah, nggak ada surat-suratnya katanya. Kalau dicatat kan berarti dapat surat nih ya, surat nikah lah, apa segala macam. Tapi kalau nggak dicatat kan nggak ada suratnya. Ada orang berpendapat begitu, Bin. Hakim pun banyak yang berbeda pendapat juga dalam putusannya.
tentang perkara perkawinan ini. Ada yang cukup dengan kalau sudah dilakukan menurut agama, ada juga hakim yang berpendapat harus dicatat. Nah, pertanyaan Kevin tadi, bolehkah laki-laki menikah lagi sementara dia sudah punya istri gitu ya? Itu kita lihat di hukum tentang poligami. Pada azasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Itu azas monogami. Tapi ada aturan yang mengatur tentang poligami ya, yaitu di pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur begini. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi di pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, pengadilan bisa memberikan izin orang-orang untuk berpoligami. Jadi kalau boleh berpoligami, tetapi harus ada izin dari pengadilan, kan kira-kira gitu ya. Lalu khusus untuk yang beragama Islam, hukum poligami diatur pula dalam pasal 56 ayat 1. Isinya suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Berarti sama aja. Untuk Islam pun harus mendapat izin juga dari pengadilan agama. Lalu apa syaratnya poligami itu? Nah, syarat-syaratnya itu antara lain ya, suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan syarat ada persetujuan dari istri atau istri-istrinya kalau dia sudah punya istri yang lain, atau tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Intinya boleh ya, boleh melakukan poligami, tapi harus mendapatkan izin dari pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Nah, ada syarat-syaratnya untuk mengajukannya itu. Ada persetujuan dari istri sebelumnya, atau istrinya sudah 2 tahun tidak ada kabar. Itu nanti alasan ke pengadilan untuk mengajukan permintaan izin untuk berpoligami. Tapi tetap ya harus sesuai dengan undang-undang sebelumnya tadi. Mereka ini suami istri yang sah. Tapi kalau mereka bukan suami istri yang sah, lalu suaminya kawin-kawin lagi 20 kali kan nggak ada masalah. Tapi kalau kita bicara hukum berarti kan yang sah. Apa perkawinan yang sah tadi kita sudah bahas. Nah Pak, bagaimana kalau si suami melakukan perkawinan lagi tanpa izin istrinya yang sah? Oke, ini pertanyaan bagus. Bagaimana kalau suami kawin tapi nggak ada izin ya, nggak sah lah ya sebenarnya. Nah inilah yang dimaksud dengan kawin halangan atau perkawinan terhalang ya. Itu diatur di pasal 279 KUHP. Kita bacakan. Ayat 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Jadi orang kalau kawin sementara dia tahu bahwa dia sudah punya istri, berarti kan ada halangan nih. Dia melakukannya, maka dia bisa dipenjara 5 tahun. Kemudian, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Begitu juga sebaliknya pasangannya yang mau dikawin ini. Nah, dua-duanya dia bisa kena 5 tahun, laki-laki dan perempuan. Kalau mereka tahu bahwa mereka menyadari bahwa mereka itu sudah berpasangan ya. Artinya tidak mengikuti aturan poligami tadi kan. Nah, berarti dia bisa dikenakan pasal 279. Kemudian nih, jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1-1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah, itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi kalau misalnya salah satunya itu berbohong, dia bilang dia bujangan gitu,
Sehingga si perempuan tidak tahu gitu ya. Oke. Itu si laki-laki ini bisa kena malah 7 tahun. Paham ya? Paham. Nah, cuma masalahnya tadi penafsiran tentang perkawinan yang sah tadi, hakim pun belum sepakat semua. Beda dengan di Amerika memberlakukan jurisprudensi. Kalau kita kan tidak terlalu taat dengan jurisprudensi. Masing-masing hakim mempunyai penilaian sendiri-sendiri juga. Ada yang mengikuti jurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya, ada juga yang membuat penilaian sendiri. Ada kasus seorang laki-laki menikah siri, ya. Maksudnya gini, ada seorang laki-laki yang sudah beristri, lalu melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain, tapi perkawinan siri. Artinya secara agama saja, tidak dicatatkan. Ya. Lalu dilaporkanlah kawin halangan tadi oleh istrinya kan. Dilepas sama hakim, karena dia perkawinan yang kedua itu perkawinan siri, tidak tercatat. Jadi dianggap tidak sah. Iya. Nah, lalu ada putusan hakim lagi yang lain mengatakan bahwa hal yang sama diponis. Dia menganggap bahwa karena mereka melakukan pernikahan secara agama tadi, dianggap sah. Jadi diponis, dianggap itu kawin halangan tadi kan. Jadi belum ada yang berani memastikan lah gitu. Jadi apakah kawin siri bisa dihukum dalam arti kawin halangan ya. Tapi melakukan secara siri, apakah dihukum atau tidak? Ada yang dihukum, ada yang enggak. Paham gak, Ben? Paham. Nah, bagaimana pendapatmu? Pin jadi bingung aja kalau emang dalam kasus yang Bapak bilang tadi, yang tidak sah malah tidak dihukum kan, karena nikahnya siri. Pin jadi bingung, kekuatan sah sama tidak sah itu gimana? Soalnya kan malah bisa lolos ya gara-gara dia nikahnya siri. Nah, kalau menurut Bapak tadi kan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa pencatatan itu bukan merupakan suatu sahnya perkawinan kan, tapi mempunyai akibat hukum. Jadi kalau menurut Bapak, pribadi Bapak nih, perkawinan sah itu harus dicatatkan. Kalau kita kaitkan dengan akibat-akibat hukum tadi ya. Jadi kalau kawin siri dibawa ke hukum, Bapak katakan nggak bisa, nggak sah. Harus dicatatkan dia. Jadi seorang laki-laki ya yang sudah beristri menikah lagi secara siri tidak bisa dikenakan pasal 279 ini, kawin halangan ini. Bukan semacam kebal gitu dong. Ya kalau mau dikatakan kebal lah dia. Tapi kalau misalnya dia melakukan pernikahannya itu secara sah, dicatatkan, sementara dia sudah beristri yang sah juga, itu kena dia pasal 279 kawin halangan. Menurut Bapak begitu, supaya ada kepastian kan. Kalau enggak nanti bingung-bingung kan, yang mana yang bisa dihukum nih? Yang perkawinan sirih kah atau perkawinan yang tercatat? Kalau menurut Bapak, terkait pasal 279 kawin halangan, itu bisa dikenakan jika melakukan pernikahan halangan dengan cara dicatatkan secara resmi dia, sesuai dengan putusan MK tadi. Tapi kalau dia nikah siri saja nggak dicatatkan, tidak masuk kawin halangan. Paling kita mengarah ke perzinahan aja lah kalau bisa dibuktikan perzinahannya kan. Ya. Benar nggak? Benar. Nah, ini menurut Bapak seperti itu. Tapi barangkali ada banyak yang berbeda pendapat, ya sah-sah aja, namanya juga hukum ya, Bin ya. Silakan. Demikian sahabat Lang Maut, pembahasan singkat kita tentang perkawinan terhalang atau kawin halangan. Semoga bermanfaat. Tetap bersama Lang Maut, belajar hukum dengan bahasa kampung agar kita terhindar dari kesewenang-wenangan. Jangan lupa subscribe, like, dan share media kita Krina.